Baik, mari kita satu dalam doa. Sungguh Engkau Tuhan yang selalu ada bersama kami, di tengah badai sekalipun, di tengah kekelaman sekalipun. Engkau Tuhan selalu ada di sana untuk memberikan kekuatan, untuk memberikan kemenangan. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang selalu nyata bagi kami. Dan sungguh kami bersyukur kalau pagi ini kami ada di tempat ini menikmati hadirat-Mu. Biarlah kemuliaan Tuhan yang memenuhi kami. Semangat sukacita yang baru dari Tuhan nyata bagi setiap kami yang ada pagi ini di tempat ini. Dan pagi ini di tempat ini Tuhan, biarlah mata kami boleh melihat mujizat-Mu terjadi atas setiap pribadi kami. Telinga kami boleh mendengar kebenaran-Mu yang menuntun kami kepada jalan-jalan kehidupan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur dan mari memberkati hamba-Mu yang akan membagikan berkat kebenaran firman Tuhan untuk memberkati kami semua yang ada di tempat ini. Biarlah dari kebenaran firman Tuhan kami merasakan kekuatan yang baru terjadi, kami merasakan kemenangan terjadi, karena kami tahu bahwa Engkau Tuhan bekerja melalui kebenaran firman-Mu, dan setiap kebenaran firman-Mu tidak ada yang kembali dengan sia-sia, tapi firman-Mu hidup dan berkuasa bagi setiap kami yang ada pagi ini di tempat ini. Dalam nama Yesus kami datang berdoa dan bersyukur. Kami siap diberkati melalui firman Tuhan. Haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Oke, haleluya. Haleluya. Misi Kristus. Amin. Sungguh dahsyat Tuhan kita yang selalu ada bersama dengan kita. Amin. Di tengah kelam sekalipun Dia selalu ada bersama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Maka patut kita menaikkan segala syukur kita kepada Tuhan. Amin. Kita baca saja firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 6. Yohanes pasal 6 ayat 28 sampai ayat yang ke-29. Kita akan bacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Amin. Haleluya. Percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Baik, tema kebenaran firman Tuhan yang berkati kita pada pagi hari ini, alami kuasa Tuhan. Alami kuasa Tuhan. Saya berdoa agar semua kita yang ada pagi ini di tempat ini, kita benar-benar mengalami kuasa Tuhan terjadi bagi setiap kita. Amin. Alami kuasa Tuhan bukan hanya mujizat kesembuhan, tetapi alami kuasa Tuhan begitu banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. Karena saya mau katakan firman Tuhan ini menerangkan kepada kita bagaimana kita dapat mengalami kuasa Tuhan di dalam pelayanan kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam keluarga kita. Apapun yang kita lakukan, Tuhan mau kita alami kuasa Tuhan. Makanya di sini Lalu kata mereka kepadanya, apa yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Apa yang harus kami lakukan? Kita akan bahas poin demi poin untuk memberkati kita tentang apa yang harus kami lakukan supaya kami dapat mengerjakan pekerjaan Tuhan. Bahwa Tuhan menghendaki kita melayani dengan kuasa dan tanda ajaib yang sudah disediakan Tuhan bagi kita. Tuhan tidak mau kita percaya kepadanya dengan biasa-biasa, tidak pernah terjadi perubahan, tidak pernah terjadi terobosan, tidak pernah terjadi sesuatu yang baru yang kita alami dan kita rasakan dari Tuhan. Tetapi hari demi hari kita tetap sama saja, karena Tuhan tidak pernah berubah, lalu kita pun tidak mau berubah. Tapi Tuhan menghendaki semua kita harus mengalami kuasa yang sudah Tuhan
sediakan bagi kita. Nah, poin yang pertama di sini, saudara, saya katakan bagaimana kita harus mengerjakan pekerjaan Tuhan. Bagaimana supaya kita dapat mengerjakan pekerjaan Tuhan? Saya mau katakan bahwa pada waktu Tuhan Yesus masih ada di dunia ini, Ia membuktikan dirinya adalah anak Allah dengan mengadakan mujizat-mujizat dan tanda ajaib. Bahwa dalam kita mengerjakan pekerjaan Tuhan, itu harus disertakan dengan kuasa. Amin. Itu harus disertakan dengan mujizat. Itu yang akan membuat orang benar-benar meyakini dan percaya bahwa Tuhan itu benar-benar berkuasa. Amin. Jadi mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan kuasa dan tanda ajaib. Bahwa kita juga dapat menjadi pemberi bukti untuk membuktikan bahwa Tuhan Yesus adalah hidup dan tidak berubah dengan menyatakan mujizat dan tanda ajaib di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kita. Amin. Saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan, kita harus dapat memberi bukti bahwa Yesus itu benar-benar hidup dan berkuasa. Dan saya percaya, saudara sebagai pemimpin-pemimpin mission cell, saudara pasti sudah melihat bagaimana ketika orang datang gabung di mission cell yang saudara layani, dan bagaimana perubahan itu terjadi atas kehidupan mereka. Amin. Itu nyata bahwa kuasa dan tanda ajaib selalu menyertai saudara dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan. Karena pekerjaan Tuhan tidak akan mengalami terobosan, pekerjaan Tuhan tidak akan mengalami satu kemenangan kalau mujizat tidak pernah terjadi atas jiwa-jiwa yang kita layani. Amin. Jadi ini yang Allah kehendaki. Kita harus melayani dengan kuasa dan tanda ajaib. Bahwa Tuhan Yesus menghendaki supaya apa yang dikerjakan Tuhan Yesus akan kita kerjakan juga, terlebih bahkan lebih besar daripada apa yang Tuhan kerjakan. Yesus berkata bahwa apa yang Dia kerjakan kita dapat kerjakan, bahkan hal-hal yang lebih besar kita dapat kerjakan. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-12. Kita baca sama-sama di depan. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Tuhan Yesus sendiri sangat meyakinkan kita yang percaya kepadanya bahwa apa yang Yesus kerjakan kita dapat kerjakan juga. Amin. Apa yang Yesus perbuat kita dapat perbuat juga. Bahkan Dia berkata hal-hal yang lebih besar juga kita bisa dapat lakukan karena Dia telah pergi kepada Bapa. Bahwa mengadakan mujizat Tuhan adalah mengadakan mujizat Tuhan dalam pelayanan adalah merupakan jawaban dari pertanyaan, apa yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan Tuhan? Ini adalah jawaban daripada pertanyaan, apa yang harus kami lakukan? Apa yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Ini adalah jawaban daripada pertanyaan itu, yaitu dengan mengadakan kuasa dan tanda mujizat. Jadi saya mau katakan bahwa di dalam diri saudara ada kuasa Tuhan. Amin. Di dalam diri saudara ada kuasa Tuhan. Jangan ragukan kuasa Tuhan yang ada dalam diri saudara. Saudara pun bisa dapat melayani dan penuh kuasa dan tanda ajaib. Kuasa itu bukan hanya diberikan kepada pendeta atau pelayan, tapi semua yang percaya kepada Tuhan telah diberikan kuasa. Amin. Sehingga iblis tidak dapat memperbudak kita. Iblis tidak dapat mempermainkan kita, tapi kuasa yang Tuhan berikan itu kita pakai supaya kita membawa kemenangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Jadi kita dapat melakukan hal-hal yang besar. Jadi kalau ada yang sakit, saudara jangan ragu doakan dia. Amin. Ada yang kerasukan, saudara jangan ragu untuk doakan dia. Rumahnya yang katanya mungkin penuh dengan hantu, saudara jangan ragu masuk untuk doakan. Haleluya. Jangan sampai bilang rumahnya penuh dengan hantu, saudara pun ketakutan tidak masuk di rumah. Terobosan apa yang akan kita bawa? Amin. Apalagi daerah Lurasi kan, nah, itu perlu doa yang kuat. Amin.
pergumulan yang kuat untuk dapat membawa mereka mengalami mujizat Tuhan. Amin. Kita melihat mujizat demi mujizat selalu terjadi. Dan saya percaya kalau pagi ini kita masih duduk di tempat ini karena kita adalah orang-orang yang sudah mengalami mujizat Tuhan. Kalau tanpa kita alami mujizat Tuhan, pasti kita tidak ada. Bahkan sampai hari ini saya bisa masih berdiri di depan saudara juga ini hanya karena mujizat Tuhan saja. Minggu lalu saya rasanya tidak berdaya lagi, tapi kalau sampai hari ini saya masih ada kekuatan, itu karena saya mengalami mujizat Tuhan terjadi atas hidup saya. Amin. Kalau saya alami mujizat Tuhan, saya percaya saudara pun akan alami mujizat Tuhan. Kalau saudara mengalami mujizat Tuhan, percaya anak-anak saudara pun akan mengalami mujizat Tuhan. Anak-anak saudara mengalami mujizat Tuhan, saudara akan melihat keluarga besar saudara mengalami mujizat Tuhan. Amin. Itu janji Tuhan bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Pasti kita akan mengalami mujizat Tuhan. Bahkan hal-hal yang besar pun kita dapat kerjakan. Makanya jangan tawar hati. Amin. Bagaimana supaya kita dapat mengerjakan hal-hal yang besar? Jangan pernah tawar hati dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan. Lakukan saja dengan sungguh-sungguh, maka dengan sendiri saudara adalah orang-orang yang dapat diandalkan. Dapat diandalkan bukan berarti tidak punya kelemahan. Dapat diandalkan bukan berarti tidak punya kekurangan. Bahwa Musa adalah orang yang punya keterbatasan. Gideon adalah orang yang penuh dengan ketakutan. Tapi kenapa Tuhan dapat mengandalkan mereka? Karena mereka punya kemauan. Amin. Ketika kita punya kemauan untuk melangkah bersama Tuhan, kita akan melihat kuasa dan mujizat Tuhan bekerja atas setiap kehidupan kita. Amin. Jadi mari kita harus mengadakan pelayanan kita dengan penuh kuasa dan tanda mujizat. Karena Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa jiwa-jiwa mengikuti Yesus karena mereka melihat mujizat yang diadakan oleh Tuhan Yesus. Jiwa-jiwa datang karena mereka melihat. Bahkan hari ini kita ada kan, kita melihat mujizat Tuhan terjadi atas hidup kita. Coba kita baca Yohanes 6 ayat yang kedua. Yohanes pasal 6 ayat yang kedua, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Banyak orang berbondong-bondong datang kepada Yesus karena mereka melihat mujizat Tuhan. Amin. Saya berdoa semua kita yang sudah melayani baik di Mission Cell, satu hal yang saya rindukan, saudara melayani dengan mujizat dari Tuhan. Amin. Saudara melayani dengan kuasa dan tanda ajaib dari Tuhan, sehingga orang-orang boleh melihat setiap jiwa-jiwa yang datang mengalami perubahan, sehingga orang lain pun boleh datang untuk mengalaminya. Amin. Kita tidak bisa menyangkal ini. Begitu banyak orang datang kepada Yesus karena mereka melihat ada mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakan Tuhan Yesus terhadap orang-orang sakit, menyembuhkan mereka. Dan ini yang membawa pelayanan semakin terus. Dan ini kita harus rindukan terjadi. Makanya kita selalu harus memulai dengan yang namanya doa. Apalagi kita sudah tinggalan lebih dalam lagi, kita mau doa semalaman. Jangan sampai kita pelayan kita malas berdoa semalaman. Haleluya. Hari Jumat kita doa semalaman. Minggu kemarin tidak jadi karena saya doa semalaman di rumah sakit utara. Jumat malam itu saya semalaman di rumah sakit utara. Jadi nanti Jumat ini kita semalaman di Pastori saja, tidak di rumah sakit utara lagi. Amin. Jadi saudara harus kita semangat, karena hanya dengan keintiman kita dengan Tuhan yang dapat menghadirkan kuasa Allah bekerja. Jadi saya mau katakan kepada saudara, mungkin hari-hari ini saudara jenuh dan putus asa karena saudara merasakan tidak pernah mengalami lagi hal-hal yang baru terjadi atas hidup saudara. Saya mau katakan firman ini kembali mengingatkan kita bahwa kuasa Tuhan masih tetap bekerja sampai sekarang. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Mujizat kesembuhan masih tetap terjadi, mujizat pemulihan masih tetap terjadi, mujizat keberkatan masih tetap terjadi, asalkan kita tetap punya komitmen berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Saudara dan saya adalah orang-orang yang pasti akan menerima penggenapan janji Tuhan. Amin. Itu mujizat kesembuhan terjadi bagi setiap kita. Jadi mari
Mau orang banyak itu datang karena mereka melihat. Dan saya yakin di tanah merah pun demikian, orang-orang dari luar begitu banyak yang datang karena mereka ketika datang didoakan mereka aman. Amin. Dan semua kita, dan saya mau katakan itu yang ada pada saudara, pertahankan dengan hidup dalam kebenaran, jaga keintiman kita dengan Tuhan. Amin. Itu harus kita miliki. Itu memang harus kita miliki. Mujizat kesembuhan, mujizat kuasa dan tanda ajaib selalu menyertai kita, pelayan kita, itu kita harus miliki. Karena ini akan membuat kita berbeda. Amin. Ini akan membuat kita berbeda, tidak menjadi orang cepat nyerah, tidak menjadi orang cepat putus asa, tetapi tetap berpegang teguh kepada kebenaran. Bahwa apa yang terjadi pada pelayanan Yesus dan sidang pertama harus terjadi juga pada kita juga. Amin. Bahwa ini bukan hanya terjadi waktu di zaman Yesus. Itu kan dulu Yesus. Kalau Yesus ya sembuhkan. Kita mana sekarang kita doakan orang sembuh? Tidak mungkin lah. Ya, ini tipu daya iblis. Amin. Tidak mungkin lah kita doakan orang kerasukan, kita orang melepas. Jangan sampai dia fight kita yang hilang. Jangan takut. Haleluya. Kalau Yesus melakukan mujizat kesembuhan, kita pun pasti melakukan. Kalau jemaat pulang-pulang pun mereka dapat melakukan kuasa dan tanda mujizat, saya mengatakan kita pun dapat melakukan kuasa dan tanda mujizat. Amin. Jadi mari berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Oh, kalau sidang pertama mujizat terjadi, sampai kita pun mujizat terjadi. Jadi jangan pernah ragukan kuasa Tuhan. Jangan pernah ragukan. Kerjakan saja pekerjaan Tuhan. Kuasa dan tanda mujizat pasti akan terjadi. Oke, kita masuk poin yang kedua. Poin kedua saya katakan bagaimana mengadakan mujizat. Nah, ini dia. Bagaimana supaya kita bisa dapat mengadakan mujizat? Coba kita baca Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Kita baca semuanya ini supaya kita paham betul. Oke, satu-satu ayat tampilkannya. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai ke 10 kita baca sama-sama. Satu demi ayat sampai ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga dia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes sedang masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka mendatangi dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapatkan sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan kaki orang itu. Yang mengonjak berdiri lalu berjalan dia naik dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Amin. Haleluya. Ketika mujizat terjadi, membuat banyak orang tercengang. Haleluya. Ketika mujizat terjadi, ketika perubahan terjadi, orang lain akan bertanya-tanya, kenapa Rido itu tidak merokok lagi ya? Kenapa Rido itu tidak mabok lagi ya?
Ada apa sama dia? Padahal dia itu, dulu kalau kita jalan ya kita masing-masing ngerokok 1 bungkus nah. Sekarang jangankan 1 bungkus, saya tarik 1 kali saya sudah dapat. Ada apa sama dia ya? Ini perubahan harus ada, amin. Baru akan membuat orang tertarik datang kepada Yesus, ya kan? Jangan di depan alim, di belakang apa kabar, ya kan? Enggak ini. Depan alim, di belakang aku lagi. Saya uji dia ulang-ulang. Tapi saya katakan biar Tuhan yang akan memulihkan dia sajalah. Kalau kita ngomong dan dia tidak sadar, sampai kapanpun tidak akan terjadi perubahan. Iya. Jadi mari, harus ada perubahan baru kita dapat menghasilkan buah yang tetap. Haleluya. Tidak ada perubahan, tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Tidak bilang tidak, karena Tuhan tidak kita bisa sembunyikan. Saudara, saya di belakang saya, saudara bisa main di belakang, tapi di hadapan Tuhan kita tidak bisa main di belakang-belakang. Amin. Jadi mari kita harus tunjukkan perubahan. Kenapa? Ketika Yohanes dan Petrus ketika mereka mau masuk ke bait Allah jam sembahyang, lalu ada orang yang diusung tiap-tiap hari, dia hanya di pintu gerbang indah meminta sedegan. Tapi ketika Petrus dan Yohanes masuk, Petrus berkata, lihat pada kami. Dan firman Tuhan tadi berkata, dia menatap mereka dengan harapan mendapatkan sesuatu dari mereka, mendapatkan sedekah dari mereka, mau dapat uang atau roti sepotong supaya dia bisa makan. Tapi apa kata Petrus? Emas dan perak tidak ada pada kami, tapi apa yang ada pada kami itu yang akan kami berikan. Saya mau katakan, kalau sampai hari ini saudara belum punya sesuatu untuk berikan kepada orang lain, tapi kalau Yesus yang engkau miliki dan engkau bagikan kepada orang lain, itulah yang membawa kehidupan bagi orang lain. Amin. Itu yang membawa kehidupan. Itu yang membawa perubahan. Jadi saya mau katakan kepada kita, Yesus yang kita miliki jauh lebih besar daripada emas dan perak. Amin. Jauh lebih besar dari emas dan perak. Maka Yesus yang saudara miliki jangan pernah sia-siakan. Jadi jangan bermental seperti hanya mau harap gampang untuk diminta saya seperti orang lugu itu kan. Tapi dia bukan mental untuk tetap meminta. Tapi ketika Petrus berkata, dalam nama Yesus orang Nazaret itu berdiri, dan ketika ia dibantu ia berdiri dan dia berloncat-loncat sambil memuji Tuhan. Dia tetap mengikuti Petrus dan Yohanes dan sambil memuji Tuhan. Kita kalau begitu sembuh 1 kali hilang langsung tidak muncul lagi. Bagaimana kita mau alami mujizat demi mujizat terjadi atas hidup kita kalau 1 mujizat saja kita alami dan kita rasakan, setelah itu langsung kita menghilang? Maka tidak akan terjadi mujizat yang kita akan rasakan di dalam kehidupan kita. Bahwa Petrus adalah seorang rasul yang menangkap pengertian mengenai jawaban atas pertanyaan bagaimana kami mengerjakan pekerjaan Tuhan. Petrus dapat menangkap itu dengan ia mengadakan kuasa dan tanda mujizat. Jadi Petrus telah memiliki kunci yang sangat efektif untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan kuasa dan tanda ajaib. Karena kalau kita melayani Tuhan tanpa kuasa dan mujizat menyertai, kita tidak bisa melihat terobosan terjadi. Kita tidak akan melihat perubahan terjadi atas setiap pribadi kita. Tetapi kunci yang harus kita alami yaitu kuasa, itu harus kita miliki. Ada kuasa bagi setiap kita. Ada kuasa. Karena tanpa kuasa tidak akan terjadi sebuah perubahan di dalam diri kita. Tidak akan terjadi. Tapi perubahan, kuasa itu kita harus miliki. Seperti Petrus, bahwa Petrus dapat berjalan dengan kuasa dan otoritas yang tidak dimiliki Petrus sebelum dia berjumpa dengan Yesus. Dia memiliki pribadi yang berbeda. Dia menjadi seorang penjala ikan.
Dia tiap hari di laut. Bagi dia, di laut itu adalah kehidupannya dia. Tapi ketika ia berjumpa dengan Yesus dan dia diubahkan, dia berjalan dalam pimpinan kuasa Tuhan, maka kemanapun dia pergi, kuasa dan tanda mujizat selalu menyertai. Saya mau katakan kepada saudara, apapun saat ini yang menjadi bagian saudara, yang dipercayakan Tuhan untuk saudara kerjakan, itu tidak segala-galanya bagi saudara. Amin. Tidak segala-galanya, karena segala-galanya yang kita miliki toh kita akan tinggalkan nanti di suatu saat. Kita tidak akan bawa. Jadi jangan mati-matian mencari sesuatu yang tidak dibawa mati. Walaupun tidak ada uang, hidup setengah mati. Atau siapa bilang ada uang enak? Tidak ada uang enak. Tidak ada uang, hidup setengah mati. Tapi uang tidak bawa mati. Betul tidak? Kamu tidak bisa pakai sogok ini malaikat di surga untuk masuk surga loh saudara. Sama punya uang begitu banyak, tetap harus difonis hukuman mati. Walaupun permainan sampai dia harta akan habis, tetap ujung-ujungnya mati. Manusia saja bisa seperti itu, apalagi Tuhan. Amin. Jadi mari kita belajar bahwa apa yang kita dipercayakan saat itu hanya cuma sementara saja untuk kita memberkati pekerjaan Tuhan. Kan kalau kita tidak memberkati pekerjaan itu tidak akan maju-maju. Pekerjaan Tuhan maju ketika kita diberkati, kita memberkati pekerjaan Tuhan, maka pekerjaan Tuhan pun maju. Haleluya. Jadi mari kita harus memiliki kunci jawaban daripada pertanyaan apa yang harus kami lakukan, yaitu kita harus melakukan dengan kuasa dan tanda ajaib, tanda mujizat harus menyertai. Jadi saya mau katakan, di dalam diri saudara ada kuasa dan tanda mujizat. Jangan pernah ragu. Saya mau lihat semua kita hari-hari ini semua sudah mengalami kemajuan. Ayo, jangan puas dengan apa yang sudah Tuhan kerjakan. Tetap berkarya. Ada hal-hal yang lebih besar lagi yang Tuhan mengerjakan bagi setiap kita. Amin. Mari, ini pekerjaan Tuhan. Ini pekerjaan Tuhan loh saudara. Saya tidak tahu apakah ke depan saya tetap di sini atau bagaimana. Karena akhir ini kalau saya dapat SMS, kebanyakan yang tanya, Yunus kesehatan bagaimana? Buat kalau kuat cek-cek diri. Pokoknya kamu jaga diri ya. Tidak boleh lagi kamu sakit. Ada misi yang besar harus kita kerjakan. Dan saya tidak tahu. Jadi mari, buat saudara di sini, saya yakin saudara pun dapat melayani dengan kuasa dan tanda mujizat. Iya, makanya saya sedang dalam persiapkan beberapa untuk harus bawa firman juga di badan ini. Jadi tidak cuma saya ikut terus, tapi ada beberapa lagi yang saya harus persiapkan. Dan saya yakin saudara pun ada kuasa dan tanda mujizat. Dan bukannya orang-orang yang dipersiapkan yang punya kuasa, saudara yang menopang kuasa saudara jauh lebih besar. Amin. Jadi mari kita harus mengerjakan misi Tuhan. Kita harus menyelesaikan misinya Tuhan. Bagaimana kita bisa menyelesaikannya? Alami dulu kuasa Tuhan. Amin. Karena kalau kita mengalami kuasa Tuhan, kita dapat membagikan kuasa yang kita alami kepada orang lain. Jadi mari kita harus menangkap daripada Petrus. Ia benar-benar menangkap kuasa daripada Tuhan, sehingga kuasa dan tanda mujizat selalu menyertai. Dia memegang orang lumpuh, bahkan dia berjalan saja, bayangannya saja orang bisa melihat. Kan? Kalau ke Randika, siapa tahu ke depan dia jalan lewat, orang langsung kepenuhan semua. Kan luar biasa, bisa loh terjadi. Kenapa tidak? Yang penting bukan kepenuhan karena bau keringat, itu beda. Tapi kalau kepenuhan karena urapan Roh Kudus itu beda. Makanya harus sungguh-sungguh. Di depan A, di belakang juga A. Jangan di depan A, di belakang B. Ini yang kuasa Tuhan tidak bisa bekerja dengan begitu efektif. Amin. Kuasa Tuhan tidak akan bekerja dan begitu leluasa dalam hidup kita kalau di depan kita tapi di belakang kita buat C. Itu tidak akan bisa terjadi. Jadi mari kita harus memiliki kuasa dan mujizat. Sehingga ketika orang mau mengalami perubahan, orang berkata, kosong berubah, kosong tidak mau mabok rokok, kosong bisa itu diurai. Kosong pasti tidak mabok rokok. Tapi kalau kosong masih mau mabok rokok, kosong jam itu diurai.
Itu berat itu. Nanti telinga panas tiap hari dengar firman. Ini repot tuh saudara kan begini. Jujur saudara sadar tidak sadar, Liorai ini terkenal. Masuk kita di mana? Masuk jam itu Liorai itu. Jadi Liorai itu nanti kopi justru daripada kita minum kopi satu termos sudah habis. Ada saja bahasa-bahasa orang tambah-tambah untuk menakut-nakuti orang. Inilah caranya iblis. Tapi saya mengatakan, kita yang ada, kita harus tetap memberi bukti. Amin. Bahwa Yesus benar-benar berkuasa, mujizatnya masih tetap bekerja sampai sekarang. Jadi untuk kita dapat mengerjakan mujizat Tuhan terjadi, saya mau katakan kepada saudara, punya keintiman dengan Tuhan. Jadi poin yang ketiga, saya katakan intim dengan Tuhan menghasilkan mujizat. Ini poin yang terakhir. Intim dengan Tuhan menghasilkan mujizat. Tanpa keintiman dengan Tuhan, jangan harap mujizat itu terjadi. Mujizat tidak akan terjadi kalau tidak punya keintiman. Jadi saya mau katakan kepada kita bahwa mari kita teladani hidup Yesus yang memiliki hubungan yang erat, kuat dan penuh kuasa dengan Bapaknya. Yesus selama ia di bumi, ia selalu menaruh harapan penuh kepada Bapaknya. Ia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, tapi dia benar-benar menaruh hubungan yang erat, kuat dan penuh kuasa dengan Bapaknya. Jadi saya mau katakan, sering sekali Yesus berdoa berjam-jam, bahkan semalam-malaman Yesus berdoa. Makanya tidak heran kuasa dan mujizat itu terjadi. Jangankan kita berdoa semalaman, berdoa 15 menit rasanya ke 5 jam. Seperti ini repot saudara. Tapi orang yang biasa dalam hadirat Tuhan 1 jam rasanya seperti 5 menit. Amin. Orang sudah terbiasa rasanya 2 jam seperti baru 10 menit. Dan ini yang dapat menghadirkan mujizat Tuhan. Nah, kalau kita tidak punya hubungan yang erat, yang intim, sementara Yesus dia anak Allah yang berkuasa saja, dia punya hubungan yang erat dengan Bapaknya. Apalagi kita yang lahir dengan kita lahir dari benih dosa, betul tidak? Sama bilang dia lahir dari Roh Kudus sehingga dia tidak berdosa. Kita lahir dari benih dosa. Saat lahir yang lain, bapaknya, mamanya kata, dia sudah lahir. Tapi dia berkata, bapak memang baik, saya bawa ini bapak. Iya kan? Lahir dengan dosa. Tapi kalau kita mau intim dengan Tuhan, saya tidak pernah. Bagaimana mujizat Tuhan mau terjadi? Oh, Yesus setelah melayani kebutuhan. Kalau kita melihat Yesus setelah melayani kebutuhan banyak orang, dia tetap menyinggir. Dan ia mengambil waktu tersendiri untuk ia intim dengan Bapaknya. Dia tidak pernah berkata, saya sibuk melayani banyak orang lalu dia tidak punya keintiman secara pribadi dengan Tuhan. Itu tidak ada sama pribadi Yesus. Sesibuk-sibuknya Yesus, dia tetap harus punya hubungan pribadi. Nah, ini yang saya mau katakan kunci untuk kita melayani dengan mujizat. Kunci untuk kita melayani dengan kuasa. Banyak orang beralasan begitu banyak pelayanan, dia banyak melayani. Tidak salah banyak melayani, tapi kalau kita lupa punya keintiman pribadi dengan Tuhan, ini adalah kekalahan. Amin. Walaupun banyak pelayanan, pastikan keintiman kita dengan Tuhan tidak pernah tersingkirkan. Coba kita baca Lukas 5 ayat 15 sampai 16. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datang orang banyak berbondong-bondong kepada yang untuk mendengar dia dan untuk menyembuhkan dari penyakit mereka. 16. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan walaupun begitu banyak orang berbondong-bondong datang mencari dia supaya menyembuhkan mereka dari sakit penyakit mereka. Tapi di sini ketika Yesus setelah melayani mereka, ia meninggal dan ia berdoa. Saya mengatakan kepada kita pemimpin-pemimpin bisnis, walaupun kita sudah dengar firman Tuhan hari ini, kita sudah catat
Pastikan sebelum engkau melayani di mission cell, pastikan engkau bawa jiwa-jiwa di anggota konselmu itu di dalam doa secara pribadi. Amin. Supaya terjadi pertumbuhan di setiap anggota mission cell kita. Tetapi kalau kita sibuk dan kita tidak punya keintiman, karena kita catat ya, asal hari Rabu sampai kita kumpulan, kita baca, kita ngomong pembukaan, setelah itu ya saya buka ruang siri. Tapi kalau tidak ada keintiman kita dengan Tuhan, tidak akan terjadi pertumbuhan bagi jiwa-jiwa. Amin. Tidak akan terjadi pertumbuhan bagi anggota mission cell kita. Tapi itu akan terjadi perubahan ketika kita semuanya kita bawa di dalam doa. Jadi walaupun hari Minggu kita sudah dengar, tapi saat hari Rabu kita kumpul dan kita sering firman Tuhan, ada hal-hal baru yang kita alami. Amin. Ada hal-hal baru yang kita rasakan. Kita harus punya hubungan yang intim. Jadi saya hanya hari ini memotivasi kita untuk kita lebih lagi intim dengan Tuhan. Jangan asal kita melayani tapi tanpa ada hubungan yang intim, tanpa ada hubungan yang dekat dengan Tuhan. Maka akan rasanya kita capek sendiri, jenuh sendiri. Kenapa? Tidak punya keintiman dengan Tuhan. Kan tidak mengalami sesuatu ketika saat melayani Tuhan. Tapi ketika engkau punya keintiman dan ketika engkau melayani, engkau akan merasakan sesuatu yang baru terjadi. Dan itu akan membuat engkau punya gairah dan semangat untuk terus bersemangat. Haleluya. Apalagi saudara bagian-bagian yang sudah masukkan kertas, saya sudah doakan. Dari manakah saudara sudah kerjakan sampai di mana? Atau baru kasih masuk dan belum ada gerak? Iya, mari kita harus kerjakan. Jadi saya mau katakan bahwa Tuhan Yesus bergantung penuh kepada Bapaknya dalam pelayanannya. Maka kita juga harus bergantung penuh kepada Yesus dalam pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kita. Amin. Baru kita akan melihat perubahan itu terus terjadi. Jadi kita harus terus mengalami kuasa Tuhan. Karena kalau tidak mengalami kuasa Tuhan, akan membuat kita bosan, jenuh, putus asa yang akan terjadi dalam hidup kita. Karena apa? Tidak pernah mengalami sesuatu yang baru. Tapi untuk mengalami kuasa Tuhan, mari kita harus dekat dengan Tuhan. Karena ayat yang ke-29 sini jelas bahwa jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang mengutus. Siapakah yang diutus Allah? Yaitu kita yang dapat membagikan berkat kebenaran firman Tuhan. Saudara, orang-orang diutus Allah. Dan bagaimana supaya orang percaya kepada itu? Adakah dengan kuasa dan tanda mujizat, sehingga orang percaya, orang yakin. Jadi saya mau katakan terakhir di sini, saya mau katakan bahwa jadi kunci untuk mengadakan tanda ajaib dan mujizat dalam pekerjaan Tuhan adalah hubungan kita yang intim dengan Tuhan Yesus. Hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus yang membuat kita akan dapat mengadakan kuasa dan tanda mujizat. Tanpa ada hubungan yang dekat, tanpa ada hubungan yang intim, perubahan tidak akan pernah terjadi. Bahkan dari tahun ke tahun tidak pernah terjadi perubahan. Punya kesadaran itu baru, jangan alami. Untuk mau berubah saja perubahan tidak terjadi. Bagaimana mau alami? Dimulai dari perubahan. Dan ketika kita kalau alami, saudara, saya mengatakan walaupun saudara sibuk, amin, ya kan? Walaupun kita kerja dari pagi sampai malam jam 7, tetap sampai dia akan berkata, saya bisa ada sesuatu yang baru yang saya dapatkan hari ini di tempat kerja yang saya harus bagikan. Kalau saya tidak bagikan ini, banyak orang pasti rugi. Haleluya. Dia bilang, kenapa tidak datang? Capek deh. Bukan begitu ya. Ya harus semangat, ya kan? Semangat. Untuk pemuda, semangat. Awal bulan 3 kita mulai lagi pemuda. Haleluya. Ya. Awal bulan 3 kita mulai lagi. Ayo semangat. Pemuda yang belum masukkan, apa yang mau dikerjakan 3 bulan di depan? Haleluya. Ya, kita sudah memulai. Jadi mari kita harus punya semangat, punya gairah untuk bangkit. Jadi pastikan kuasa Tuhan
masih tetap ada. Kuasa Tuhan masih tetap bekerja sampai sekarang. Saya rindu semua kita boleh dapat melayani dengan penuh kuasa dan tanda ajaib daripada Tuhan. Jadi ini kebenaran firman Tuhan yang dapat saya bagikan buat kita semuanya. Satu hal yang saya mau renungkan dan saya doakan, ketika kuasa Tuhan itu kita alami, itu yang buat kita punya gairah dan semangat. Dan kalau kita tidak bergairah, kita tidak punya semangat, kita kehilangan kuasa, berarti ada yang salah dalam hidup kita. Mari kita belajar untuk kita semakin bangkit bagi Tuhan. Jadi ini saja kebenaran yang dapat saya bagikan buat kita semuanya. Mari tim altar boleh maju ke depan untuk kita nikmati hadirat Tuhan.